Baik, sehat, luar biasa. Oke. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Rianti, sakit dengan Apriansa Alma. Yang temannya yang sakit tadi, kita sama-sama berdoa semoga cepat sembuh. Amin. Bersama kalian. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa bantu Ibu memimpin doa? Saya. Teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sekarang kita masuk pada implementasi pengelolaan emosi. Tujuannya dari materi pengelolaan emosi adalah menjelaskan pengertian emosi dan jenis-jenis emosi, serta memahami dan mengidentifikasi serta mengelola emosi. Ya, jadi siapa yang tahu apa itu emosi?
setelah mendengar cerita. Coba direfleksikan. Apa yang kau rasakan saat kau mendengar cerita? Baiklah, saya akan menceritakan dikasihkan cerita dari matahari di sini. Saya akan menjelaskan yang mana perasaan simpati, yang mana merasakan apa yang dirasakan matahari. Berikan tepuk tangan apa? Yang masih utuh. Tidak ada yang dirasakan setelah mendengar cerita tadi. Jadi biasa-biasa saja ceritanya. Ya, setelah kalian mendengarkan ya, cerita yang ibu putar tadi, ada kesedihan, ada simpati, ya, ada harapan dan syukur ya, dari cerita yang kalian dengarkan tadi. Baiklah, kita lanjut ya. Ini ada jenis-jenis emosi. Jenis-jenis emosi ada marah, sedih, teduh, jijik, dan bahagia. Jadi emosi itu tidak menetap, ya, akan berubah-ubah di setiap waktu. Jadi jenis-jenisnya ada marah, sedih, teduh, jijik, bahagia, atau senang sudah bahagia ya. Sekarang ibu mau tanya, siapa yang merasakan bahagia hari ini? Siapa yang merasakan bahagia hari ini? Tidak ada. Ya. Sedih? Ada sedih? Tidak ada. Jadi semuanya stabil, biasa-biasa saja. Di saat kalian mengalami emosi ya, di sini ada pengendalian dan mengekspresikan emosi. Yang pertama dengan teknik pernapasan. Ya, jadi kalau ada temannya di saat emosi, kalian bisa menggunakan teknik pernapasan. Dengan cara seperti apa ini? Dengan cara tarik nafas
Selanjutnya kelompok 3. Lanjut. Sudah semua? Sekarang ada gambar ya masing-masing kelompok. Sekarang itu tanya siapa yang ya emosinya yang hari ini ya yang kalian rasakan. Apa yang kalian rasakan hari ini ya? Sesuai emosi yang kalian dapatkan. Ya. Jadi masing-masing kelompok mempresentasikan ya. Masing-masing kelompok silakan maju mempresentasikan emosi apa yang kalian rasakan hari ini. Bisa ya? Sudah? Sekarang Ibu panggil kelompok 5 untuk mempresentasikan apa emosi yang kalian rasakan saat ini. Bahkan tempel setelah dipresentasikan silakan tempel Bapak perasaan gambar sesuai karakter kalian dan silakan presentasikan kemudian tempel Bapak perasaan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bahagia. Bahagia adalah keadaan emosional yang mengembangkan rasa senang, puas, dan tentram yang muncul dari kepuasan dari hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bahagia. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1.
kehilangan biasa Imam merasa sedih. Apa yang Imam rasakan saat sedih? Kamu karena kenapa? Biasanya sedih karena apa? Biasanya sedih karena uang jajan biasanya tidak dikasih. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang emoji bahagia. Bahagia adalah perasaan senang karena memperoleh sesuatu yang diinginkan. Contohnya seperti mendapatkan nilai bagus saat ulangan. Jadi bahagia. Bahagia di saat mendapat nilai bagus saat ulangan. Atau mendapat jajan yang lebih ya dari orang tua. Oke, berikan aplausnya. Sekarang kalian sudah tahu ya, ada berapa macam emosi. Masih banyak lagi sebenarnya ya, selain yang terima tadi. Untuk mengendalikan dan mengekspresikan emosi atau mengendalikan emosi, macam emosi sedih, marah, atau terkejut. Jadi kalian harus menggunakan ya teknik pernapasan, itu yang pertama. Kedua, mindfulness ya. Ketiga, aktivitas fisik atau olahraga. Silakan berolahraga untuk menghilangkan emosi ya. 4, menulis atau menyebut angka. Jangan juga sampai 100, sampai 10 baru lagi 1, 2, 3. Kalau kalian merasakan emosi ya. Atau mungkin membantu temannya di saat emosi ya. Atau berbicara, mencari dukungan, misalnya curhat sama teman yang bisa dipercaya, atau sama orang tua, atau sama keluarga ya. Jadi dengan cara ini kalian bisa membantu
dan berdusta. Mencari kesibukan yang sesuai seperti olahraga, jalan-jalan, healing, ya, atau menulis, menghitung angka, bisa juga dengan menyebut angka. Selanjutnya berusaha memaafkan atau melihat pada teman yang bisa dipercaya. Setelah kalian mengetahui ya cara mengendalikan, sekarang kita lihat pada kesimpulan yang mana mengelola emosi adalah bagian penting dari tumbuh kembangnya anak atau kalian ya. Dengan dilihat dulu anak belajar mengendali atau memahami, mengatur emosinya sehingga dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Ini ada motivasi, jangan biarkan emosi menguasai dirimu, tetapi kuasailah emosimu dan berikan ruang untuk memaafkan dirimu sendiri atau orang lain. Ya. Sebelum kita akhiri, Ibu mau bertanya dulu. Setelah kalian mendengar atau belajar bersama, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa nak yang kalian dapatkan? Apa nak? Coba. Apa yang kalian dapatkan? Kalian bisa mendapatkan ilmu ya atau cara mengelola emosi. Bagaimana cara mengelola emosi kalian sendiri atau emosi teman, ya. Oke. Ibu rasa pertemuan kita hari ini ya cukup sampai di sini, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.